Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam rahmah, salam dari Borneo, Sabah, Malaysia. Oke, Alhamdulillah sekarang ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, yaitu penggambaran part 2, yaitu diagram injektor dan coil plug Naza Citra. Ya, ini penggambaran kedua, penggambaran terakhir part 2. Di mana kereta ini yang di sini, yang depan kita ini, ya ini adalah kereta datang sini di towing. Dan kereta ini tiba-tiba mati. Di towing kan ditolak, ditarik kan tidak tahu, tapi yang pasti dia datang sini mati. Nah, jadi di part ada cerita tentang diagram dia. Jadi sebelum lebih lanjut, sebelum lebih mendalam, kita bahas untuk part 2, adakah berjaya ataupun tidak. Setelah kita mengenal pasti puncanya, InsyaAllah kita akan kongsi. Dan sebelum itu, kita apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang penting hari ini perbahasan kita ialah Naza Citra. Dia punya coil coil injektor selalu putus. Kenapa dia putus? Sudah kita bahas di part 1. Dan di part ini pula, adakah yang berjaya enjin dihidupkan setelah kita tengok wiring itu touching di bodi. Dan pada mereka yang yang terlepas untuk part 1 terserempak dengan part 2 ni, saya akan ulang balik diagram ni sepintas lalu saja untuk mengurangkan duration. Sebab di part 1 ada orang komen, dia bilang blur-blur. Apa yang blur-blur aku tidak tahu. Mungkin sebab tulisan saya cakar ayam ataupun tidak. Tapi saya akan mengambil masa lebih kurang 5 menit untuk terangkan balik diagram ini di part 1 untuk sambungannya sebenarnya sudah ada. Cuma saya lukis balik ini. Ini kerana saya lukis lah. Mungkin agak lawa juga sikit. Ya bolehlah dipaham. Kalau still tidak paham juga, aku pun tidak tahu macam mana. Tengoklah banyak kali itu video. Tetapi poin penting sekarang adalah, adakah setelah saya mendapati shot di mana wiring seperti di part 1 dan sekarang kereta itu boleh tak dihidupkan, berjaya ataupun tidak, insyaAllah kita akan tengok sama-sama. Oke, jadi kita akan sepintas lalu untuk melihat diagram dia. Oke, saya ulang balik sebab di part 1 ada orang komen, blur lah, ada yang kata mungkin tak paham kah? Oke, tidak apa, saya ulang. Ini dilukis semula, oleh kerana saya part 1 saya lukis, dia macam cakar ayam. Oke, ini sepintas lalu, 5 menit saja. Oke, ini bayangkan adalah blok engine. Ini piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3, piston nomor 4. Karena ini bagi tahu saya kalau lebih 5 menit. So, kita nak pergi tempat engine. Oke, ignition 1, ignition 2, ignition 3, ignition 4. Dan seperti mana yang saya pahamkan di part 1, satu coil ini piston nomor 1 dan 1 dan 4. Ini coil pertama. Coil kedua, 2 dan 3. Jadi dia pakai kabel. Nih. Sekejap Oke. Jadi kalau kita tengok, ya minta maaf kalau suara agak besar sebab hujan di sini. Oke. Jadi 2 coil, 4 piston. 4. Jadi coil 1 dia kontrol piston nomor 1 dan piston nomor 2. Mananya turun serentak piston nomor 1 dan naik pun serentak. Piston nomor 2 dengan 3 turun dan naik itu serentak. Jadi satu coil dia kawal ignition ini semua. Soalan dia, kita tidak perbahaskan lebih lanjut lebih dalam dengan ini sebab yang short adalah di injektor. Injektor nomor 1, injektor nomor 2, injektor nomor 3 dan injektor nomor 4. Oke, seperti mana yang di video 1 saya dah jelaskan bahwa daripada kunci, oke. Soalan dia sekarang kenapa fuse positif putus? Yang inilah, yang ini putus. Jangan tengok negatif. Negatif tidak ada isu. Negatif dikontrol oleh ECU, positif dikontrol oleh kunci melalui fuse. Okey, daripada kunci positif melalui FB. FB ini bukan Facebook fuse box. Fuse box ada fuse di sini, dia akan hantar api ke 4 injektor tadi. Kalau untuk kereta Naza ini wire ada 2 positif di sini. 2 nih. Satu wire ni dia kontrol injektor nomor 1 dan injektor nomor 4. Tapi dia juga sebenarnya dia looping nih wire positif nih. Sekejap
Wire positif. Nah, nih. Ini wire positif, Pak. Sorry, ada biru, ada hitam. Oke. Wire positif. Kalau dia ikut di sini itu dia ada 2 sini sebenarnya. Tapi dia juga sebenarnya tidak ada masalah. Sebab di sini fuse dia, ini fuse. Ini fuse dia looping juga di dalam sini. Di sini dia kongsi. Ini kongsi. Ini fuse input, ini in, ini out. Out ini yang pergi luar lah. Tapi di sini outnya nih tetap 2. Jadi sama juga lah. Lebih kurang ya begitu. Gitu. Cuma dia pecah begitulah 1 dan 4 dia 1 sini. Gitu. Positif dia. Tapi sebenarnya dia looping. Kalau ikut betul-betul sebenarnya sama juga dia looping di sini. Sama juga kalau tengok wire itu ada 2 tuh di fuse boxnya sini. Kita ada tunjuk di video post. Jadi tak kisahlah, yang pasti sekarang 1 fuse 2 wire ini tak kisah. Yang penting bila dia on kunci, dua-dua ini bersambung. Yang ini, yang biru nih hitam kah? Hitam lah, hitam. Ini hitam nih positif juga. Sama juga. Nah, dia kontrol wire positif juga nih. Piston nomor 2 dan 3. Jadi jangan heran, kenapa 2 wire di fuse box? Jangan heran, dia sama aja. Ini positif, ini pun semua positif. Positif, positif, positif. Nah, kisah. Tetapi yang paling penting di sini kalau kita tengok fuse-nya ada 1 saja nih. Fuse dia 1 saja. Di fuse 1 ini in, ini semua adalah daripada input baterai masuk. Ini semua positif. Positif masuk, fuse di sini. Jadi bila berlaku short di sini dia akan putus di fuse. Tapi ini 2 wire nih, dia looping di sini 2. Jadi tidak kisahlah, dia mau looping di sini pun boleh, dia mau looping di sini pun boleh, tidak kisah. Janji positif nih dia 1 fuse saja. Injektor. Jadi yang kita perbahaskan sekarang, yang ini negatif lagi. Jadi negatif ini tiada putus. Ini 2 nih. Nih. Daripada ECU, engine control unit, ECU, pergi, injektor nomor 1 dan 4 berkawan nih. Dan injektor nomor 2 dan 3 dari ECU juga nih. Nampak ada? Nampak. Minta maaf lah. Ini ada putih, ada hitam. Tapi yang pasti kita kena ingat, negatif dikontrol oleh ECU, positif dikontrol oleh kunci. Itu saya dia punya asas. ECU kalau dia ini ECU, ini negatif. Ini negatif, negatif. So, ini injektor nomor 1, 2 dan 3. Yang ini 2 dan 3. Oke. Injektor nomor 4. Oke, nomor 4 dikontrol oleh nomor 1 dan 4 dikontrol oleh ini. Ini memang asing lah. Ini wire nih. Ini wire. Ini oke. Jadi maksudnya 1 dan 4 dia 1 kali serentak api, sama juga dengan coil 1 dan Pak. Ignition 2 dan 3 1 wire yang sama, negatif. Ini pun negatif. Jadi maksudnya negatif dikontrol oleh ECU, positif dia direct daripada kunci yang dikontrol oleh fuse. So perbahasan kita untuk kereta ini yang short hanya positif. Di mana dia short? Di bracket gearbox. Ada di video first. So itu saja sekarang ini perkongsian. Saya rasa lebih 5 menit sudah. Boleh tengok di part 1. So soalan yang paling penting, adakah kereta ini berjaya dihidupkan setelah kita balut semula? Modal kita adalah cek satu-satu dan kita balut balik yang luka tuh. Dan yang luka tuh di sini kita sudah balut. Kameramen boleh sini. Ini kita sudah tutup. Kita sudah tutup dia di bawah sini. Kameramen boleh tengok sini. Wire nih ada luka di bawah sini. Mungkin tidak nampak, boleh tengok di part 1 kita ada tunjuk di bawah sini. Sudah luka. Ini kita sudah balut dan kita sudah balut tuh yang bracket bawah dan kita tengok adakah kereta ini hidup dengan jaya, dengan senyap, dengan one kick. Oke, kita akan tengok. Oke, sekarang kita akan start. Oke, kameramen boleh tengok sini. Ada perbahasan kedua untuk kereta ini untuk selingan saja. Oke, sini. Kereta ini datang ada 2 sebab, Pak. Owner ini datang, dia suruh saya buka itu yang pakai cut tuh di sini. Customer minta saya suruh buka. Jadi saya sudah buka ikut original. Ini kita sudah barai dia. Jadi sekarang kita fokus dulu adakah kereta ini hidup. Oke, sekarang kita start on. Oke, cek engine ada keluar. Bateri ada keluar semua macam biasa. Tachometer ini ataupun ceri Aladin semua keluar. So sekarang kita start. Oke. Aduh, habis minyak kah? Siapa? Kasih pos dulu. Habis minyak pula dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi yang penggambaran video yang last tuh kan ada macam habis minyak kan. Dia bukan habis minyak. Ini masalah dia yang kami itu pasang
buka bangku dia nih. Aduh, masalah dia nih. Nih, electric pump dia rusak. Kami kena buka lagi electric pump dia. Nasib dia aja nih customer, dia rusak electric pump di sini. Tapi bagusnya ini barang, electric pump motor saja kita boleh ganti. Tak payah ganti housing satu set. Kita ganti motor saja macam Wira, kan? Begitulah. Nih. Jadi ini yang barunya kabelnya ini tidak boleh pakai, kita pakai balik original, motor saya kita tukar. Kita tengok dia tidak berpusing, mau ketok-ketok begini baru dia hidup. Sekarang kita tengok, ini motor dia yang tadi mati penggambaran tuh yang kita nak start tak boleh, bukan minyak. Tapi electric pump rosak motor dia. So kita tengok terakhir, kita tengok ujian berpusing ke tidak. Coba kita tahu dia kalau dalam kamera. Tapi di sini kita boleh pegang lah dia bergegar. Terakhir kita cucuk. Oke, ini negatif. Aduh. Ini negatif. Memang nasib kita buat penggambaran kedua tiba-tiba electric pump pula mati. Aduh. Jadi kita sudah ganti barulah dia hidup. Sekejap kita akan start Kita start dia. Oke, negatif sini nampak nih. Kena sudah. Negatif. Oke, kita letak positif. Nah, langsung tidak menyala. Ini positif saya kasih. Pen saya nih boleh kasih positif. Ini saya bagi positif. Tengok kalau saya kasih ini api. Tuh. Contohlah contoh. Tuh nampak. Saya tekan positif, ini negatif tau. Ini saya bagi positif nampak api. Oke. Sekarang kita bagi negatif sudah ada. Oke, sekarang kita bagi positif. Nah, langsung tidak ada hidup. Patutlah tadi dia masa penggambaran terakhir tadi kenapa ingatkan minyak habis. Rupanya kena buka bangku. Proses nak buka nih, kita nak buat penggambaran hari ini sebab terlalu banyak penggambaran. So cukup ini hari kita buat penggambaran. Adakah setelah kita ganti fuel injector tuh, nih diagram injector tuh ini boleh hidup. Setelah kita ganti fuel pump, sebab asalnya nih kereta datang, electric pump masih bunyi. Yang tiada dua saja, yaitu api daripada coil tiada dengan injector tidak ada. Oke? Jadi kita sudah jumpa masalahnya di part 1 dan kita mau start. Sebelum ini kita sudah start tadi pagi hidup. Tiba-tiba penggambaran kedua nih, mati pula tiba-tiba yang kita start last. Jadi bila kita cek electric pump dia masalah, kita ganti motor saja, bukan kita ganti satu set sama pelampung, sama housing, tidak perlu. Kita ganti motornya saja dan kita tengok betulkah hidup. Jadi ini kereta betul-betul mencabarlah. Sudahlah injektornya terbakar, wiring. Jadi kita restart, oke kah tidak? Setelah ganti electric pump lagi, hari minyak naik. Api tiada, sekarang api tiada, electric pump pula nih. Oke, sekarang kita ganti motor, kita start. Oke, hidup Tuh tengok RPM. Tadi penggambaran yang ending tuh saya suruh post tuh sebab electric pump rupanya motornya masalah. Jadi kita tengok engine depan. Oke. Sebab electric pump dia rosak nih, sekarang hidup, engine steady. Siap kameramen tengok nih belting, kasih flash. Mau habis baterinya. Oke, ini jalan nampak pusing. Lepas itu electric pump tuh untuk pengetahuan lah. Jadi alhamdulillah masalah yang ini kita sudah settle. Ini masalah berganda lah. Nasibnya ini orang dia rosak di workshop kok. Electric pump penggambaran kedua tadi dia mati. Kalau dia tengah jalan lagi dia mati, api sudah ada tapi minyak tidak ada. Memang ajalnya sudah lama sampai. Ini kereta macam semenjak dia beli nih, kalau nampak nih, semenjak dia beli nih kereta tahun 1958, dah tahu lah pernah ganti ke tidak. Macam masih original no? Masih asal dia nih kan? Masih asal dia. Dia punya hose pun masih coklat sudah gelap. Ini dah tahu ini kereta berumur 10 tahun kali lebih baru sekali dia tukar. Nasib dia rusak di sinilah. Untuk penggambaran kedua tadi yang kita mau start tak boleh. So electric pump nih dia duduk sini bawah bangku. Mana tahu yang mau tertanya-tanyakan di mana keadaan electric pump dia nih. Electric pump dia duduk di bawah sini. Dia duduk bawah sini. Ini bawah sini dia punya elektrik, kita sudah buka bangku tadi, kita pasang sebab takut orang yang mau ambil. So kita ganti electric pump, alhamdulillah kereta sudah hidup. Hari itu memang electric pump hidup, ada bunyi di dalam tangki. Masuk pembaran kedua tiada pula bunyi lagi, mati. Sedangkan kita sudah running kereta ini 1 jam sebelum penggambaran tadi. Jadi kita matikan tadi takut untuk jimatkan minyak lah konon. Sekali kita start tadi mati. Rupanya ini lagi fuel pump, electric pump masalah. Motor dia kita ganti, housing kita pakai balik, pelampung kita pakai balik. Oke, so masalah dia sekarang ini, yang kedua orang ini minta tolong juga. Pertama wiring. Lepas itu motor lagi nih, nasib dia lah, dia rusak di tempat saya. Jadi kita sudah ganti motor dia saja. Alhamdulillah kereta sudah jalan. Dan yang kita mau bahas yang ini, yang ketiga nih, kereta nih orang customer ini datang. Nah, ini macam pokok kayu ara pun ada. Nih, coba kameramen. Tengok sini.
Ini di mana duduk? Ini alam. Ah, dia duduk di sini. Ah, ini alam. Ini yang pakai cut tuh yang saya bilang tadi. Nih, pakai cut. Dia punya antena ini. Dia duduk bawah kursi. Ah, konon-konon kalau tidak boleh curi. Tapi masalahnya ini barang dia pasang macam immobilizer lah. Tapi immobilizer dia programming. Ini dia pakai relay saja. Itu pun dia hanya cut starter saja. Maksudnya bila kita udah titit, dia cut tidak boleh start saja. Tapi kalau orang pandai wiring, sekejap saya itu. Dia looping satu wire ini, direct starter pun boleh hidup. Jadi, saya diamanahkan ataupun diminta oleh customer untuk buka semua wiring yang tiada kena mengena dengan original. So, dia duduk di mana ini barang? Kalau kita nampak sini. Coba kameramen kasih tengok sini. Nih, dia duduk sini. Minta maaf, kamera mau mati sudah. Kamera mau mati, jadi dia duduk sini. Sekejap saya ambil lampu dulu. Ada kamera kau? Sekejap. Dia kasih flash dulu sini. Kamera mau mati sudah. Dari tadi menunggu penggambaran ada 4 ke 3 ini hari. So sekarang di sini, ini barang dia duduk sini. Bawah ini berserabut. Jadi owner ini minta saya buka semua wiring asal kita dah kemaskan. Coba kameramen sini. Flash sini Zul. Ini kita sudah balut. Ini sudah digunting-gunting nih, dia masuk nih. Inilah wiring ini duduk di mana? Dia duduk dalam sini semua nih, berserabut begini. Jadi kita telah buka yang mana yang tiada kaitan tuh, yang bukan original, kecuali alam yang dia baru pasang sendirilah. Ini aksesori ini aku pun dah paham. Kalau ia pun mau pasang aksesori itu kasih bagus-bagus lah, bah. Ini terjuntai sana, aduh. Saya pun tengok pun jadi pening, oh. Walaupun kita biasa wiring, tapi kalau begini keadaan dia, kita pun jadi pening, oh. Jadi sekarang, maknanya ini sekarang ada 2 nih, nampak? Ada 2 kali pasang alam nih orang. Satu ini, satu lagi alam baru, satu lagi immobilizer. Immobilizer buatan sendiri. Tapi tiada guna ini. Kenapa saya bilang tiada guna? Dia hanya cut off starter saja. Kalau betul-betul mau pasang immobilizer, cut off itu sistem, ECU. Barulah ngam. Barulah ndak gunain dia semak-semak macam apa namanya, macam kayu ara nih nah. Saya tengok pun boleh jadi pening, oh. Belum lagi orang yang ada kaitan dengan pomen kah, ataupun pakar wiring kah, ataupun yang ada kaitan dengan otomotif lah. Orang awam kalau nampak begini saya rasa jangan orang awam. Mekanik pun jadi pening, oh. Jadi saya pun tidak paham kenapa aksesori kalau wiring tidak pandai kemas. Kalau saya punya cadangan, kasihlah conduit sini kah, kasih rapat-rapat sini kah, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah buka ikut original sudah, tiada sudah ini yang menyemak di bawah nih. So kita ikut asal dia saja. Ini kita sudah start. So sekarang kita start balik. So kerja kita hanya memastikan kereta ini diantar di sini tidak hidup dan api tidak ada. Kita sudah cari puncanya dan kebetulan penggambaran kedua elektrik pump pula masalah. Kita sudah ganti elektrik pump motor dan kita try start lagi. Alhamdulillah oke sudah. Oke ya, one kick ya. Tuh. One kick. Kita start lagi 1 kali, tengok RPM nih. Oke. Alright, cuma RPM dia rendah, ini ada masalah idling sedikit lah. Ini tidak ada mesin kita rotoboti kotor ke tidak. Yang penting kereta sudah hidup. Jadi saya resa. Oke. Tapi dia punya RPM pun macam robot toh. Tidak apalah, maklumlah kereta sudah tua. Kereta agak lama biasa itu. Yang penting kereta ini boleh diguna. Diguna untuk berjalan, cari makan, pakailah dulu. Kalau mau dilayan semuanya kereta, nanti kasihan owner dia nih. Jadi yang penting asasnya ialah kita sudah selamatkan, api sudah ada, kereta sudah hidup. Oke, coba satu orang, kameramen kita rest di sini, satu orang start. Oke, tengok. Alright, kita rest sini lah. Injin dia senyap, Injin dia senyap, bagus ini injin dia. Oke, coba kasih mati. Kameramen masih ada bateri kah? Oke, start. Alright. Oke, injin dia senyap, Siapa boleh dengar injinnya? Saya letak mic. Nah, injin dia macam kereta baru. Boleh lah. Kita dengar. Macam oke lah. Tidak ada juga bunyi macam ketukan kah, knocking kah. Semua oke. Alright. Jadi, berapa menit sudah pomen pula. Kameramen, 9 menit saja. Mau 10. Yang tadi 9 menit. Campur 9 jadi 18 menit yang terputus. Oke, kita akan sambungkan video itu. Jadi itu saja penggambaran hari ini. Jadi minta maaf jangan sampai malam sudah ini. Sebab gara-gara itu elektrik pump motor mengganggu penggambaran. Kita tukar, buka kursi itu. Dua-dua kursi kena buka, bukan senang. Bukan semudah kita buka macam spark plug. Kena buka, dia punya kursi 2 biji, angkat keluar, baru buka skru, buka wiring, tukar lagi motor. Dalam tu ada lagi dia punya pelampung, keluar pelampung, baru masuk motor. Barulah dia boleh hidup seperti ini. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. InsyaAllah sekiranya video ini bagus,
bolehlah subscribe. Susah betul mau cakap orang putih nih. Boleh subscribe, like ataupun share. Share lah. Mana tahu boleh juga komen, ya. Boleh komen di ruangan komen. Sekiranya mungkin Anda pengguna NASA Citra, mungkin juga Anda pernah mengalami masalah-masalah seperti ini, yaitu api tidak ada, kering pun tidak ada, tapi elektrik pump jalan, maksudnya motor jalan. Jadi mungkin juga Anda pernah menghadapi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan NASA nih. Cuma satu pesanan saya sebelum saya tutup ini video ini, saya baru teringat, untuk kereta NASA ya, untuk kereta NASA ataupun apa saja yang kereta yang menggunakan E-Flow ataupun MAF berada di sini, pastikan tidak ada leaking di kawasan sini, di breeder, tidak ada longgar di sini, ini tidak boleh longgar, tidak boleh longgar di kawasan sini, sebab E-Flow sensor ini ataupun MAF itu mass E-Flow, ini dia baca 2, yaitu berapa jumlah oksigen masuk, dan juga berapakah suhu yang di luar, yaitu I80 sensor. I80 sensor dengan MAF di sini semuanya. Jadi kalau ada kebocoran udara, oksigen bypass, dia tidak dapat baca udara sini. Sebab udara mesti dipaksa melalui, dari filter melalui sini. Jadi kalau ada kebocoran sini, engine juga boleh jacking. Jadi ini sekadar maklumat tambahan untuk kereta NASA Citra. Ataupun kereta yang ada MAF-nya berada di filter. Itu kena hati-hati, tidak boleh ada bocor di tabung ini. Kebocoran di sini. Sebab oksigen akan bypass. Dia tidak lalu di saluran yang betul. Jadi itu saja perkongsian. InsyaAllah sebagai maklumat tambahan. Jadi sekiranya video ini bagus, kasih share lah dengan kawan-kawan. Ya, bukan apanya, ilmu yang baik ini kita share dengan orang, mudah-mudahan kita mendapat pahala yang baik. Ya, jadi itu saja. Sekian, assalamualaikum, thank you.